Jika ada pertanyaan, apakah takdir bisa diubah? Bagaimanakah jawabannya? Bagaimana menurut Anda? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini tidak sedikit ada perdebatan tentang takdir itu bisa diubah atau tidak. Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak kisah berikut ini. Di dalam kitab Nazatul Majlis wa Muntakhabun Mawa'idh, ada sebuah hikayah yang menceritakan tentang seorang ahli ibadah dari Bani Israel. Dari kecil hingga ia tua, berusia hampir 100 tahun. Seluruh hidupnya hanya untuk beribadah dan tidak pernah melakukan maksiat. Ibarat sekarang zaman media sosial, beliau ini jika diketahui publik pasti sudah viral di mana-mana. Bahkan sampai viral di kalangan penduduk langit, saking banyaknya amal soleh dan tidak pernah berbuat maksiat. Banyak malaikat yang memperbincangkannya. Di sudut langit manapun beritanya tersebar, hingga terdengar kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril pun sampai ikut terpengaruh dengan opini berita adanya ahli ibadah tersebut. Diberitakan bahwa pada saat malam hari kebanyakan orang tertidur pulas, si ahli ibadah ini masih terjaga untuk sholat malam, hingga suara getaran sholatnya tembus sampai ke langit. Suatu ketika malaikat Jibril pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai Jibril, kamu jangan mudah terpengaruh oleh opini, oleh berita yang tersebar. Kamu itu pemimpin para malaikat, jadi jangan mudah terpengaruh oleh berita yang sedang beredar. Semua itu ada pedoman yang jelas dan pasti. Coba kamu lihat data orang yang dikagumi oleh malaikat di seluruh penjuru langit itu dalam kitab Lauhil Mahfudz. Akhirnya, atas perintah Allah, malaikat Jibril pun melihat catatan di kitab Lauhil Mahfudz. Dicarinya data tentang ahli ibadah tersebut. Setelah beberapa saat mencari, ketemulah data dari ahli ibadah yang sedang ramai dibicarakan malaikat di langit. Sungguh terkejut malaikat Jibril melihat puncak atau akhir keputusan Allah terhadap ahli ibadah tersebut. Dalam kitab Lauhil Mahfudz, si ahli ibadah itu diputuskan masuk neraka. Malaikat Jibril pun protes kepada Allah. Wahai Allah, bagaimana ini ceritanya? Seorang ahli ibadah yang seluruh hidupnya beramal soleh kok bisa dimasukkan ke dalam neraka? Allah menjawab, Hai Jibril, kamu itu malaikat yang sudah berpengalaman. Bagaimana bisa lupa dengan sunatullahku? Aku ini Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa engkau mempertanyakan kehendakku? Bukankah manusia ahli ibadah itu makhlukku? Dan neraka itu adalah salah satu wujud keadilanku. Apa yang hendak kau protes? Bukankah segala sesuatu itu terserah kehendakku? Malaikat Jibril berkata, Baiklah ya Allah, kalau begitu izinkan hamba bertakziah untuk ikut berbela sungkawa. Akan saya beritahukan kalau ahli ibadah tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka. Baik, silahkan, jawab Allah. Akhirnya malaikat Jibril turun ke bumi dan menemui ahli ibadah tersebut. Assalamualaikum hai fulan, aku adalah malaikat Jibril, hendak memberi kabar kepadamu. Si ahli ibadah itu pun terkejut dan takut, tidak percaya kalau malaikat Jibril menemuinya. Namun ia pun menerima kedatangan tamunya tersebut. Waalaikumsalam. Benarkah engkau malaikat Jibril? Ada apa gerangan engkau datang menemuiku? Malaikat Jibril menjawab, Hai fulan, aku datang ke sini untuk memberi kabar kepadamu. Sesungguhnya berat untuk aku katakan hal ini kepadamu, bahwa engkau yang selama ini dari kecil hingga sekarang
bersusah payah melakukan ibadah. Namun kemarin aku lihat dalam catatan kitab Lauhil Mahfuz, akhir hayatmu nanti engkau dimasukkan ke dalam neraka. Mendengar kabar yang dikatakan malaikat Jibril, si ahli ibadah itu pun merespon di luar dugaan. Dia malah tersenyum dengan santainya, tidak tampak kaget ataupun takut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nanti bakal dimasukkan neraka, sekarang sudah dikabari. Alhamdulillah, Allah mengirim utusan untuk mengingatkan aku pula. Berarti amal saya selama ini salah atau kurang baik. Saya akui, memang terkadang saya punya prasangka buruk. Apakah dengan ibadah dan amal soleh yang saya lakukan selama ini, Allah akan benar-benar memberikan surganya? Jangan-jangan setelah saya bersusah payah, seumur hidup saya gunakan untuk beribadah, nanti Allah tidak akan memberi balasan surga. Kadang saya berprasangka buruk seperti itu. Jadi pantas jika saya dimasukkan neraka karena telah berburuk sangka kepada Allah. Jika memang ditakdirkan masuk neraka, saya ridho, saya ikhlas, karena saya ini makhluknya Allah, saya ini hambanya Allah. Maka saya diperintahkan apapun, insya Allah saya menurut, kata si ahli ibadah. Mendengar jawaban si ahli ibadah, malaikat Jibril pun heran. Akhirnya malaikat Jibril pun pamit dan kembali naik ke langit menghadap Allah. Ya Rob, hamba heran dan kagum dengan ahli ibadah tersebut. Hamba beritahu kalau ia nanti akan dimasukkan neraka, ia malah berkata Alhamdulillah. Allah menjawab, hai Jibril, kenapa engkau kagum dengan makhlukku? Seharusnya engkau kagum denganku, yang mana aku yang telah menciptakan manusia seperti itu. Sudah, sekarang lihatlah lagi kitab Lauhil Mahfuz. Malaikat Jibril pun kembali melihat kitab Lauhil Mahfuz. Ternyata catatan yang tadinya huwa finnar sudah dicoret dan diganti dengan huwa fil jannah liqaulihi alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, si ahli ibadah itu bisa masuk surga bukan karena amal ibadahnya, namun karena kesadaran dirinya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Aneh bukan? Masuk surga hanya karena ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang tidak mungkin, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bukankah Allah berkehendak sesuai kemauannya? Semau-maunya Allah ingin berbuat apa kepada makhluknya. Dari kisah tersebut dapat kita ambil hikmah bahwa tugas kita sebagai hamba Allah adalah beribadah dan beramal soleh sebaik-baiknya, serta berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan mendapat balasan apa? Nanti masuk surga atau neraka? Itu bukan urusan kita. Itu wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lakukan saja tugas kita sebaik-baiknya. Kita terus berusaha sampai menjadi hamba yang baik. Bagi yang sudah baik, terus mempertahankan kebaikan tersebut. Insya Allah nanti akan menuai hasil yang baik juga. Ada kurang lebihnya dalam menyampaikan, kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.